Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana sidang perdana gugatan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Tim Pembela Demokrasi Indonesia menduga pencalonan ini telah melawan hukum. Sidang perdana yang dilakukan masyarakat melalui Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 29 Januari 2024. Dalam gugatan, Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 memperkarakan 4 pihak, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman, Presiden Joko Widodo, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Gugatan ini dibacakan penasihat hukum Patra M. Zen di hadapan majelis hakim yang menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024 telah melawan hukum. Penggugat menuntut ada permintaan maaf secara tertulis kepada masyarakat Indonesia. Tuntutannya sudah jelas, kita minta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan para tergugat dan para turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kita minta juga mereka mengajukan permintaan maaf secara tertulis di 2 media selama 7 hari berturut-turut. Kepada siapa minta maaf? Tentu kepada prinsipal, para penggugat, dan juga kepada masyarakat, kepada rakyat. Dalam tuntutan perdata, para penggugat juga mengajukan tuntutan material senilai Rp1 juta dan tuntutan imaterial Rp1 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan anak di bawah umur didapati bersama orang tuanya ini menghadiri kampanye terbuka Prabowo Gibran di lapangan Pancasila Semarang, Jawa Tengah. 50 anggota Bawaslu Kota Semarang yang hadir untuk mengawasi, mengimbau orang tua untuk tidak melibatkan anak-anak mereka. Ratusan anak di bawah umur didapati bersama orang tuanya menghadiri kampanye terbuka Prabowo Gibran di lapangan Pancasila Semarang, Jawa Tengah. Anak-anak ini bahkan ikut mengenakan atribut partai berupa baju kampanye dan membawa bendera partai. Pada kampanye dan kirap budaya Prabowo Gibran, Bawaslu Kota Semarang menerjunkan 50 anggota untuk mengawasi jalannya kampanye. Bawaslu bahkan mengakui jumlah anak-anak yang datang mencapai ratusan. Bawaslu juga mengimbau para orang tua untuk tidak melibatkan anak-anak mereka. Sudah ada tadi kurang lebih informasinya sudah ada hampir ratusan lah yang kemudian kita himbau ya untuk kalau dia mengenakan atribut kita minta untuk lepas atau dibalik. Karena kehadiran anak-anak itu kan tentunya karena ada keikutsertaan orang tuanya ya, sehingga kita himbau dan relatif himbauan itu diikuti. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 15 Ayat A memuat, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Bila melanggar ketentuan dan tetap melibatkan anak-anak dalam kegiatan politik, maka kandidat terancam pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 juta. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diperiksa Bawaslu di Jawa Barat. Ridwan Kamil diperiksa atas dugaan pelanggaran pemilu saat menghadiri Jambore BPD di Tasikmalaya. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat memeriksa Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Wilayah Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus dugaan pelanggaran pemilu di Tasikmalaya. Saat ini Bawaslu Jawa Barat telah meminta keterangan pelapor dan saksi. Ada 2 pihak yang melaporkan Ridwan Kamil pada kasus ini. Pertama dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat BBH PDI Perjuangan Jawa Barat serta Lembaga Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DIP Indonesia. Mantan Gubernur Jawa Barat itu dilaporkan atas dugaan politik uang yang dilakukan dalam acara Jambore BPD Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Nah, jadi dari yang video 11 menit itu sampai dengan... Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri kampanye akbar di kota Yogyakarta. Ya, sementara itu calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanjutkan giat kampanyenya di Pekalongan, Jawa Tengah.
Kedatangan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di lokasi kampanye Gedung Amphitheater Pura Wisata Kota Yogyakarta disambut para pendukung dan simpatisan relawan Anies Muhaimin Senin siang. Dalam orasinya, Muhaimin Iskandar kembali mengajak para simpatisan pendukung Anies Muhaimin untuk bergerak bersama membangun perubahan dengan memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 1. Selain menyapa ratusan pendukungnya, Muhaimin Iskandar juga menegaskan peluang kemenangan satu putaran. Saya ingin mengajak dan mengingatkan, perubahan semakin dekat dan membutuhkan semakin serius untuk kita bekerja dan sungguh-sungguh mengawal kekuatan kita. Karena apa? Pihak sono merencanakan satu putaran karena dengan berbagai caranya. Alhamdulillah kok peluang satu putaran justru ada di nomor 1. Sementara itu, agar menang mutlak, Muhaimin Iskandar juga mengajak para pendukungnya untuk berpartisipasi mengawal suara dari berbagai potensi kecurangan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kedatangan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disambut hangat perajin batik tulis dan cap khas Pekalongan, Jawa Tengah Senin pagi. Gibran juga mencoba mencanting batik dan mengunjungi sejumlah stand pameran batik. Selain itu, Gibran juga mendengarkan langsung penjelasan serta berinteraksi dengan para pemilik UMKM batik. Kemarin ada beberapa UMKM pelaku batik yang saya ajak pameran di Paris. Tapi Pekalongan ini luar biasa sekali. Soalnya Pekalongan kan sudah mendahului Solo ya untuk yang kreatif. Para perajin batik berharap agar presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pilpres nanti bisa membantu memajukan dan mensejahterakan pelaku UMKM. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Ya, sebelumnya Ganjar melanjutkan tradisinya yakni menginap di rumah warga demi menyerap aspirasi setelah menghadiri Hajatan Rakyat di alun-alun Kota Wates, Kabupaten Kulon Progo. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menghadiri kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat di Kota Ambon, Maluku. Di bawah terik sinar matahari, warga histeris menyambut kehadiran Ganjar di atas panggung Hajatan Rakyat. We love you, Ganjar! We love you, penguasa! Dengan penuh semangat, Ganjar menyapa dan menyalami warga yang sudah menunggunya sejak pukul 8 pagi. Di hadapan ribuan pendukung, Ganjar menyerukan pemilu damai serta menghargai perbedaan pilihan. Nah, di Maluku, di Ambon ini ada tradisi yang sangat bagus, Bela Gandong. Penghormatan antar sesama yang luar biasa. Kalau kita melihat kerukunannya juga luar biasa, maka saya sampaikan pesan damai di dalam pemilu ini, di dalam kampanye ini. Mungkin kita beda pilihan kok itu. Mari kita saling menghormati, tidak perlu berbenturan. Kalau mau lihat benturannya adalah benturan pemikiran, dan itu ada di debat. Maka rakyat punya preferensi nanti untuk memilih. Dan tentu saja kita harapkan pemilu damai ini betul-betul bisa terlaksana, dan kami akan dorong bahwa aparatur pasti netral dan rakyat tidak ada ketakutan untuk menentukan pilihan. Ganjar mengungkapkan ia terharu dan berterima kasih atas antusiasme warga yang begitu menyala. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan iNews melaporkan. Mbak Nana, terima kasih sekali. Dengan nuansa kekeluargaan, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tampak akrab saat berbincang dengan warga Kulon Progo, Yogyakarta untuk menyerap aspirasi mereka. Usai berdialog, Ganjar kemudian makan bersama dengan menu tradisional nasi gablok atau nasi yang dikasih ikan asin atau ayam dan dicampur daun kemangi serta sambal yang kemudian dikukus.
Ganjar juga disajikan menu camilan cempleng atau seperti kue combro dan juga tawonan yang terbuat dari jagung dihaluskan dan dikukus. Sambil ngobrol santai, tadi ada minyak atsiri, ada perlunya bantuan untuk penyandang disabilitas gitu ya, atau anak-anak muda yang butuh lapangan pekerjaan. Bagaimana cara kita menyampaikan ini suasana yang tulus, yang spontan, yang menurut saya ini rekaman terbaik kalau mau mendengarkan suara rakyat. Usai acara, Ganjar kemudian bermalam di salah satu rumah warga untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Dari Kabupaten Kulon Progo, Budi Utomo, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Mahfud MD ini melanjutkan kampanyenya dengan mengunjungi kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Ya, sementara itu di hari terakhir safari politiknya di Jawa Timur, Siti Atiko Ganjar belusukan ke Pasar Bareng Jombang. Dengan menggunakan bentor dan diiringi oleh para pendukungnya, Mahfud MD bersilaturahmi ke Pekanbaru Riau menemui para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda di Hotel Premier Pekanbaru. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkomitmen bersama calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mendengarkan segala keluhan terkait permasalahan adat, tanah, hingga masalah sumber daya alam di Riau yang akan disampaikan oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda Riau. Agenda hari ini ya silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, dan orang-orang yang punya punya kepedulian terhadap kebangunan dan pembangunan bangsa dan negara kita di masa depan. Pak, tadi gimana rasanya konvoy? Wah enak ternyata. Bentor ya. Asik, ribuan orang ada di belakang, saya di depan, dan saya ngelihat gambarnya tadi bagus sekali. Usai bersilaturahmi, Cawapres nomor urut 3 ini melakukan pengguntingan pita untuk meresmikan Gerai UMKM Progresif, program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif, serta bazar UMKM di Kota Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Istri calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiko Supriyanti, kembali belusukan ke pasar tradisional. Kali ini ia mengunjungi Pasar Bareng di Jombang, Jawa Timur, Senin pagi. Meski pasar dalam kondisi becek karena baru diguyur hujan, Atiko tetap semangat dan antusias menyusuri lorong-lorong lapak pedagang. Ia juga berbincang bersama sejumlah pedagang dan pembeli, sekaligus mengecek harga bahan pokok. Atiko mengaku senang belusukan ke pasar karena mampu menyerap berbagai aspirasi secara langsung dari berbagai kalangan masyarakat. Yang di rumah warga? Ya kalau saya kan ibu-ibu ya, jadi karena banyak keluhan terkait dengan harga, kemudian kebutuhan, termasuk juga keluhan dari para konsumen maupun pedagang, makanya saya juga ingin memperbandingkan juga di tiap-tiap daerah apakah permasalahannya sama gitu. Kemudian yang lainnya adalah dari sini kita juga bertemu banyak orang, mereka juga banyak menyampaikan aspirasi tidak hanya yang berkaitan dengan kondisi yang ada di pasar. Di penghujung belusukan, Atiko menikmati sarapan bersama warga di Pasar Bareng. Dari Jombang, Jawa Timur, Giselia Norahma Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, jurnalis senior Aiman Wicaksono kembali mengunjungi Dewan Pers terkait kasus pernyataan dugaan oknum aparat penegak hukum yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Ya, dalam kunjungan kedua ini Aiman memberikan bukti validitas narasumber. Kedatangan jurnalis senior Aiman Wicaksono ke Dewan Pers merupakan kunjungan kedua setelah sebelumnya sempat mengunjungi Dewan Pers pada 26 Januari lalu. Dalam pertemuan dengan Dewan Pers kali ini, Aiman didampingi oleh kuasa hukumnya melakukan klarifikasi dan validasi terkait status Aiman Wicaksono sebagai wartawan, sekaligus memberikan verifikasi bukti dari identitas narasumber terkait informasi dugaan ketidaknetralan oknum aparat penegak hukum. Pertemuan kali ini juga menjadi tindak lanjut terkait hak tolak Aiman untuk memberikan informasi identitas narasumber kepada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Ya, saya mau tunjukkan ya, ini salah satu isi chat ya, narasumber saya ini eksklusif nih, ya.
Saya mau tunjukkan yang saya tutup nomornya. Dan memang sudah saya tutup juga sebenarnya. Cuma saya pastikan kembali. Saya mau netral kita. Ini saya biar ambil dulu nih ya. Ya, ini jelas kan bahwa ini informasi yang saya dapatkan dari narasumber saya, yang teman-teman polisi itu saya bilang. Lalu yang saya mau sampaikan di sini, saya punya komitmen. Apapun yang terjadi, maka saya tetap akan menjaga identitas narasumber saya. Kenapa? Karena saya meyakini mereka adalah orang-orang baik yang harus dilindungi identitasnya. Bukan soal siapa yang penting, tapi isinya. Tadi saya sudah tunjukkan ya, isinya kita bisa berikan dan isinya sudah kita berikan kepada para penyidik. Tapi siapanya itu bukan poin utama. Konferensi pers pada 11 November lalu yang kemudian dikasuskan saat ini ya, yang menjadi kasus pada saat ini, tujuan saya kan saya menyatakan itu bukan kesimpulan, tapi informasi yang bisa benar, bisa salah. Itu saya sampaikan dalam konferensi pers. Sehingga tujuannya apa? Untuk ditindaklanjuti. Nah itu tujuannya. Jadi bukan berupa kesimpulan. Makanya ketika kemudian itu menjadi sebuah kasus pidana, saya juga aneh. Kenapa menjadi kasus pidana? Toh yang bicara soal itu kan juga bukan saya, ada banyak sekali yang bicara, bahkan media-media, ya, saya sebutkan media Indonesia, Tempo misalnya, saya sudah tunjukkan sebelumnya, itu menuliskan hal yang sama bahkan lebih detail dari apa yang saya sampaikan. Inti dari pertemuan hari ini adalah pertama melakukan klarifikasi hal-hal apa saja yang menjadi dasar daripada pengaduan kita kemarin dan perlindungan kita di tanggal 26 Januari hari Jumat kemarin. Dan tadi kita diterima oleh pimpinan Dewan Pers, ada Pak Toto, ada Pak Azul, ada juga Pak Sabto dan ada Satgas ya, Satgas. Dan sudah ada klarifikasi, kita menyampaikan bukti-bukti yang berkaitan dengan satu validasi Mas Aiman Wicaksono sebagai wartawan, sampai pada verifikasi mengenai narasumber. Dan bukti-bukti ini kita sudah sampaikan, tadi secara rigid kita sudah sampaikan, dan mudah-mudahan nanti Dewan Pers akan memberikan tanggapan resmi yang berkaitan dengan permohonan kita itu. Sementara itu, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menilai penyitaan ponsel milik jubir TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono oleh penyidik melanggar hukum. Ya, sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan akan membela Aiman dan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, selesai menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Mapolda Metro Jaya Jumat malam. Aiman diperiksa sebagai saksi terkait ucapannya yang menyebut ada dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan kasus yang menjeratnya. Sebab kritik dilontarkan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas aparat dalam pemilu. Aiman menambahkan tak hanya ia yang menyampaikan kritik. Sejumlah media massa juga menyampaikan kritik serupa terkait netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi kekhawatiran, dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pemeriksaan Aiman sebagai saksi selama 12 jam hingga penyitaan ponsel menunjukkan pelanggaran proses hukum. Hasto juga menyatakan pemilu itu rakyat yang berdaulat. Jangan bawa pemilu sebagai pertarungan antara kedaulatan rakyat versus ambisi penguasa. Adapun penyitaan ponsel Aiman merupakan tindakan intimidasi aparat untuk membungkam suara kubu Ganjar Mahfud. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya akan terus membela Aiman dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami akan bela Aiman.
Aiman adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalismenya. Maka sebenarnya cara melawannya bukan menangkap, bukan memeriksa, tapi silakan Anda punya hak jawab. Itulah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan dalam era reformasi. Tim Ganjar Mahfud hari ini akan mendampingi. Kita akan tanyakan pada penegak hukum, apa sebenarnya yang terjadi. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, penyidik menyita ponsel Aiman dengan dalih untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Meski Aiman keberatan, Aiman bersikukuh akan melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam menyambut usia NU yang ke-101, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar rangkaian acara yang terpusat di Yogyakarta. Ya, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama dan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama digelar di Ponpes Al Munawir, Krapyak, Bantul. Ratusan kiai dan ulama NU dari seluruh Indonesia hadir mengikuti pembukaan Konferensi Besar NU di Ponpes Al Munawir, Krapyak, Bantul, Yogyakarta. Sejumlah kiai dan ulama karismatik NU tampak hadir mengikuti konferensi ini, yang dilanjutkan dengan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama. Selain para ulama dan kiai NU dari seluruh Indonesia, acara ini juga dihadiri Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar, Yeni Wahid dan Hajah Shinta Nuriyah. Konferensi Besar NU ini menjadi agenda yang cukup penting karena selain untuk menyambut usia NU ke-101 juga digelar menjelang pelaksanaan pemilu dan Pilpres pada bulan Februari mendatang. Putri Presiden Abdurrahman Wahid Zanubah Harifah Hafsoh atau sering dikenal dengan Yeni Wahid yang datang pada pembukaan konferensi ini berharap bahwa NU sebagai ormas terbesar di dunia bisa menjadi kekuatan yang akan bisa menyatukan bangsa ini terutama ketika nanti ada masalah yang berkaitan dengan Pilpres. Yeni juga berharap agar NU tetap menjaga netralitasnya, para kiai terjaga marwah dan kehormatannya dengan cara menjadi pengayom semua paslon capres. Saya tentunya berharap bahwa NU sebagai ormas Islam terbesar di dunia itu bisa menjadi kekuatan yang akan bisa menyatukan bangsa ini, terutama ketika nanti ada permasalahan berkaitan dengan Pilpres. Untuk itu netralitas NU sangat diperlukan karena NU ini usianya jauh lebih tua dari usia Republik Indonesia, sehingga kehadirannya betul-betul dibutuhkan untuk menjaga suhu di masyarakat agar tetap rukun, tetap damai, tetap aman. Ya, terima kasih Anda masih di Sindo Pagi pemirsa. Pemerintah menyalurkan bantuan pangan dan menyiapkan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT mulai awal Februari 2024 ini. Ya, di mana BLT 2024 ini akan disalurkan kepada 18 juta penerima bantuan pangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto secara langsung memberikan penyaluran bantuan pangan kepada 100 penerima bantuan pangan atau PBP di Gudang Bulog Pasir Putih, Jambi. Erlangga menyampaikan bantuan langsung tunai akan disalurkan kepada sebanyak 18 juta penerima. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan yang akan disalurkan hingga Juni 2024 kepada sebanyak 20 juta penerima. Pemerintah terus melanjutkan penyaluran program bantuan pangan di seluruh wilayah, di mana upaya ini menjadi salah satu instrumen kebijakan strategis dalam menjaga stabilitas dan menanggulangi kenaikan harga pangan. Tadi melepaskan bantuan cadangan beras untuk masyarakat. Hari ini disalurkan 1 ton beras untuk 100 penerima bantuan. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi, Perum Bulog, dan PT Pos. Dalam catatan Kemenko Perekonomian secara nasional, Perum Bulog telah menyalurkan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk program stabilisasi pasokan harga pasar sebanyak 1,18 juta ton beras. Dan untuk program bantuan pangan sebanyak 1.489.286 ton beras pada tahun 2023. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menertibkan aturan baru di mana harga tiket kereta cepat Wush ini dengan harga yang paling murah sebesar Rp150.000. Ya, penerapan harga tiket baru ini berlaku mulai 3 Februari 2024 mendatang.
PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC merombak harga tiket kereta cepat Wush dengan yang paling murah sebesar Rp150.000. PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC memastikan penerapan harga tiket baru ini berlaku mulai 3 Februari 2024. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa menjelaskan harga tiket kereta cepat Wush untuk kelas premium ekonomi bakal dijual mulai dari Rp150.000 hingga Rp250.000 dengan skema dynamic pricing. Adapun skema baru ini dimungkinkan dalam satu hari terdapat beberapa tarif yang berbeda untuk perjalanan kereta cepat Wush. Depan juga kita akan menerapkan dynamic pricing ya, di mana nanti mungkin akan ada varian-varian harga menyesuaikan dengan demand ataupun kondisi dari perharinya setiap itu. Ini kita akan melakukan evaluasi. Nah, jadi dengan adanya dynamic pricing ini masyarakat akan memiliki banyak pilihan tarif ya, karena kita juga pasti tujuannya salah satunya untuk menarik misalnya pada saat di jam-jam sepi mungkin saja nanti tarifnya akan lebih turun lagi, sementara pada saat high demand atau high season, nah ini tarifnya akan kita sesuaikan kembali. Eva menambahkan beberapa faktor yang mempengaruhi tarif dinamis antara lain jam sibuk atau peak hour atau jam non sibuk atau off peak hour, momen liburan atau high season, atau non liburan atau low season, atau hari kerja ataupun akhir pekan. Pada high season atau peak hour akan ditawarkan tarif yang lebih tinggi, sebaliknya pada momen off peak tentunya akan ditawarkan tarif yang lebih murah. Penumpang diberi alternatif perjalanan dengan tarif yang berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, dan daya beli. Air terjun Tirta Rimba, salah satu surga tersembunyi di tengah hutan di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Inilah air terjun Tirta Rimba, salah satu surga tersembunyi di tengah rimbunnya hutan di Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Air terjun Tirta Rimba atau kerap disebut permandian air jatuh dengan ketinggian 12 meter ini menyuguhkan panorama alam nan indah. Selain berenang sepuasnya, bagi yang ingin uji adrenalin, nah boleh nih memanjat tebing air terjun, kemudian melompat ke kolam. Airnya yang segar dengan alam hutan yang asri bikin pengunjung betah berlama-lama di air terjun ini. Pengunjung juga bisa bersuah foto loh dengan latar air terjun Tirta Rimba. Berbeda dengan air terjun Tirta Rimba ini memiliki akses yang mudah dengan penampakan ataupun pemandangan alam yang mungkin alami. Di sini merupakan air terjun yang terindah yang sudah saya lewati banyaknya air terjun. Air terjun Tirta Rimba ini berada di kawasan hutan lindung 5 km dari pusat kota Bau-Bau dengan waktu tempuh 12 menit saja. Pengunjung hanya dikenakan tarif Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Selanjutnya Valeri dan pemirsa, ini bagi Anda yang gemar olahraga ekstrim. Wisata river tubing Sungai Belerang di Subang bisa menjadi referensi Anda. Ya betul sekali, wisata dan olahraga yang juga aman bagi anak-anak ini membangkitkan adrenalin dengan menempuh lintasan yang cukup terjal dan menantang. Habiskan akhir pekan menikmati alam. Lokasi yang satu ini layak Anda coba. Terletak di kawasan wisata Sariater Subang, Jawa Barat. Para pengunjung dilengkapi dengan alat pengaman seperti jaket pelampung dan helm dulu ya. Setelah itu, pengunjung bisa langsung turun ke sungai menaiki ban masing-masing. Jangan khawatir, ada instruktur yang mendampingi selama ban menyusur sungai. Nah, trek yang disuguhkan dalam wisata river tubing ini cukup memacu adrenalin dan menantang. Wisata river tubing di pemandian air panas Sariater ini berbeda karena air sungai ini merupakan air belerang yang bersumber langsung dari Gunung Tangkuban Perahu. Ban bagian dalam pun sudah dimodifikasi yang membuat pengunjung, khususnya anak-anak, lebih aman dalam melintasi sungai. Meskipun perjalanannya singkat, tapi jeramnya mantap semua. Sampai tadi ponakan saya hampir terguling, tapi semuanya aman. Seru, safety-nya oke.
perjalanannya juga mantap. Ini lintasannya lumayan ini ya? Lumayan seru. Jeramnya lumayan dalam juga tadi. Seru nggak? Aduh seru, tadi ini juga nih hampir kelelep ini nih. Tadi udah mau tenggelam untungnya tadi masih selamat ya. Jadi wah menegangkan banget sih, tadi hampir kebalik ini ya. Wisata river tubing ini memanfaatkan sungai alam. Arus sungai juga bisa diatur hingga bisa dinikmati anak-anak. Dari segi sungai ya, ini terbuat dari alami dan airnya juga belerang gitu. Berapa ini sih jarak? Kalau untuk jaraknya itu kita sekitar 1,5 kilometeran. Sudah terjamin aman. Di sini juga kita tersedia guide untuk setiap perjalanannya. Untuk bisa merasakan keseruan river tubing ini, pengunjung dikenakan tiket mulai Rp70 hingga Rp75.000 per orang. Pastinya memberikan pengalaman tak terlupakan tak hanya bagi orang tua, tapi juga anak-anak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, Ainus melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, ada yang unik, sebuah kedai penjual susu di Jember, Jawa Timur dikelola oleh para tunarungu. Ya, di kedai ini pengunjung dilayani dengan menggunakan bahasa isyarat. Sebuah kedai di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur ini sungguh unik. Kedai yang menyediakan susu ini dikelola seluruhnya oleh para tunarungu. Oleh karena itu, para pengunjung yang datang tidak bisa memesan dengan kata-kata. Pengunjung harus menggunakan bahasa isyarat untuk memesan menu yang ada. Untuk membantu pengunjung, disediakan katalog huruf-huruf yang digunakan dengan bahasa isyarat. Meski dikelola oleh para tunarungu, sajian kedai ini tidak kalah dengan kedai lainnya. Tahu berontak dan minuman susu coklat menjadi menu andalan yang banyak dicari pengunjung. Dibukanya kedai ini sebagai wadah untuk mereka berkebutuhan khusus agar lebih berani berinteraksi dan mandiri di tengah masyarakat. Di sini para tunarungu bisa belajar untuk berinteraksi dan berbisnis. Bisa dibilang kafe ini berbeda ya dibanding kafe yang biasa pada umumnya saya datangin, karena mungkin emang selain makanannya enak-enak, di sini juga kita bisa belajar bahasa isyarat. Terus juga kita bisa komunikasi langsung dengan anak-anak ABK, tepatnya anak-anak tunarungu. Saya akhirnya sama sekolahannya, kemudian didukung sama guru-gurunya, sekolahnya. Akhirnya berilah tempat ini. Jadi tempat ini fungsinya adalah sebagai untuk tempat untuk nongkrongnya, khususnya untuk anak teman-teman tuli, karena mereka itu sama dengan kita sebetulnya. Kedai ini bisa diterima masyarakat dan selalu ramai dikunjungi. Tak sedikit masyarakat umum yang datang untuk sekedar nongkrong maupun belajar bahasa isyarat bersama teman tunarungu. Dari Jember, Jawa Timur, Ambang Sugiarto melaporkan.